Halo koncoku dan alur di sini. Dan ini alur cerita anime Gachiakuta. Anime ini masih ongoing, jadi sabar menanti untuk part selanjutnya. Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Sebuah dunia sangat mengutamakan keindahan dan kebersihan, tapi terdapat juga orang-orang yang disebut sebagai penjara sampah datang memulung sampah itu, di mana tindakan itu tidak diterima oleh seluruh penduduk kota, di mana penjara itu ditembaki oleh prajurit kota. Tapi karena gerakannya yang cepat, dia dapat menghindar dan kabur. Walau begitu, dia juga sempat terkena tembakan, tapi untung tidak mengancam nyawanya. Kabar itu pun telah menyebar ke penjuru kota, bahkan di distrik kumuh. Kabar itu juga didengar oleh seorang pria bernama Rekto. Sementara itu si penjara sampah atau lebih tepatnya Rudo seringkali ketahuan memulung sampah. Yang sering juga dirinya dinasehati oleh temannya yaitu Chiwa. Chiwa selalu memintanya untuk berhenti melakukan itu, karena jika dia tertangkap entah apa yang akan terjadi padanya. Tapi dia bilang kalau orang kaya sering membuang sampah yang masih bagus, jadi dia memulungnya untuk dijual lagi. Tapi menurut anak-anak nakal, tidak ada yang mau membeli barang Rudo. Padahal sesama penduduk distrik kumuh, Rudo dihina yang paling bau. Apalagi di sarung tangannya itu. Diketahui kalau Rudo tidak pernah melepaskan sarung tangannya setelah dia mendapatkannya. Bahkan mereka melarang Chiwa untuk bergaul dengannya, karena mereka menduga kalau Rudo bakal menjadi pembunuh seperti ayahnya. Dijelaskan kalau awalnya di distrik kumuh itu adalah tempat yang mengurung para kriminal. Makanya semua di sana bekerja keras untuk tidak melakukan kejahatan demi menghapus cap buruk itu. Tapi semua usaha itu sia-sia karena ayahnya membunuh banyak orang. Mendengar itu membuat Rudo marah, tapi dia tidak bergerak, hanya melotot saja. Hanya melotot saja membuat mereka ketakutan dan pergi. Di sana Chiwa melihat boneka yang Rudo kutip dan sudah dia perbaiki. Awalnya boneka itu akan Rudo jual, tapi kayaknya Chiwa suka, jadi dia berniat memberikannya dengan malu-malu. Tapi Chiwa tak sempat menerimanya karena dia dipanggil oleh ibunya. Setelahnya Rudo kembali ke rumah dan ternyata terdapat Rekto yang merupakan ayah angkat bagi Rudo. Lebih tepatnya orang yang telah merawat Rudo dari kecil saat dia ditelantarkan. Rekto mengetahui kejadian di kota, jadi dia melarang Rudo untuk memulung lagi, karena dia yang akan menghidupi mereka. Tapi Rudo melakukan itu demi meringankannya dan membalas semua kebaikannya. Sarung tangan yang terus melekat pada Rudo untuk menutupi bekas luka yang diberikan oleh orang tuanya. Rekto tetap melarang Rudo untuk pergi memulung, karena tindakan kejahatan serius akan membuatnya dieksekusi dan dilempar ke lubang neraka. Itu adalah hukum yang telah mengakar lama di kota, di mana di sana ayahnya dibuang. Alasan Rudo memakai sarung tangan itu karena ia merasa sarung tangan itu dapat mereda rasa sakit di tangannya. Dari pembicaraan mereka didengar oleh pria misterius. Katanya lubang neraka adalah lubang sampah raksasa, di mana semua sampah akan dibuang di sana, termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Chiwa juga bilang kalau distrik kumuh dibuat di tepi kota untuk memperingati orang-orang seperti mereka. Sebuah peringatan bahwa mereka akan dijatuhkan ke lubang neraka kalau mereka berbuat jahat. Di kesempatan ini, Rudo memberikan bonekanya yang tidak sempat ia berikan. Chiwa sangat senang. Dia juga bilang kalau dirinya tidak ingin melihat Rudo dilempar ke lubang neraka. Rudo yang salting terus berlari hingga menabrak prajurit kota atau disebut sebagai utusan. Rudo bingung kenapa mereka ada di distrik kumuh. Setelahnya Rudo kembali ke rumah, di mana di rumah dia dibuat terkejut karena pria misterius tadi kini menikam Rekto. Tentu Rudo tidak tinggal diam, tapi Rudo tidak ada apa-apanya bagi pria misterius itu. Kemudian dia pergi sementara Rekto kini diambang kematian. Yang mana Rekto meminta Rudo untuk kabur dan dia meminta Rudo untuk mengubah dunia yang busuk ini. Tak lama kemudian setelah Rekto mati, para utusan datang. Dengan kejadian seperti itu, tentu Rudo menjadi tersangka dalam pembunuhan ini. Walau Rudo sudah menjelaskan, tapi tidak ada yang mau mendengarkannya dan tidak percaya. Tindakan kriminal yang tidak dilakukannya membuatnya akan dibuang ke lubang neraka. Rudo meminta mereka untuk mendengarkan penjelasannya.
Tapi orang-orang sudah membencinya, bahkan Ciwa yang percaya pada Rudo kini sudah membencinya. Bahkan pembunuh asli juga ada di sana ikut menonton. Yang kemudian setelah terbangun, Rudo berada di suatu tempat di mana hanya ada tumpukan sampah yang terlihat. Bahkan saking banyaknya sampah membuat udara di tempat itu tercemar. Kemudian sampah-sampah mulai bergerak yang memunculkan sesosok monster yang amat besar dari sampah-sampah itu. Rudo hanya bisa berlari menjauhi monster yang tidak diketahuinya. Namun udara yang begitu buruk membuat Rudo lemas, di mana jika dia terus menghirup udara itu akan membuatnya keracunan. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah, karena sekarang misinya adalah untuk balas dendam. Dia meraih apapun yang ada di sekitar untuk melawan monster-monster itu. Tekadnya yang kuat membuatnya tiba-tiba memiliki kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya. Saat beberapa musuh dikalahkan, muncul monster yang lebih kuat dan besar, yang membuat Rudo terpental, hingga membuatnya tak sanggup lagi melawan karena dia juga harus menahan udara yang kotor. Tapi tiba-tiba muncul seorang pria yang membantunya memberikan masker. Melihat ada orang lain di sana, Rudo bertanya tentang apa yang terjadi di dunia ini. Tapi pria itu memintanya untuk menutup mulut atau diam, karena dia bisa membangunkan monster yang lain. Tapi Rudo terus saja bertanya dengan nada keras yang membuat pria itu marah dan lokasi mereka kini diketahui oleh monster. Di mana pria itu dengan senjata payungnya melawan semua monster sendirian. Pria itu sangat kuat, di mana dia memiliki kekuatan misterius yang tidak dipahami oleh Rudo. Pria itu bernama Enji. Dia mengaku hanya sebagai tukang bersih-bersih di sana, tapi Rudo yang sudah kelelahan membuatnya terpingsan. Waktu kecil, Rekto pernah bilang kalau setiap benda memiliki jiwa. Lalu saat terbangun, kini Rudo telah terikat yang ditarik oleh Enji. Rudo memintanya untuk melepaskannya karena dia ingin segera pergi ke atas. Tapi Enji bilang kalau hal itu sangatlah mustahil, di mana mereka menyebutnya dunia atas. Di tempat yang luas dan di atas hanyalah langit, bagaimana Rudo bisa naik ke atas? Selain itu dunia atas selalu bergerak. Rudo pun semakin bingung dan meminta pada Enji untuk memberitahukan tentang dunia ini dan monster-monster tadi. Tapi Enji hanya diam dan membawa Rudo ke suatu tempat, di mana Enji meninggalkan Rudo yang didatangi beberapa orang. Ketika melihat Rudo, pria-pria itu senang dan tidak menyangka ada manusia dari dunia atas datang ke tempat itu. Mereka baik pada Rudo dan berniat melepaskan rantai padanya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang jahat yang berniat mengambil organ pada tubuh Rudo untuk mereka jual. Di mana mereka sangat membenci orang-orang dari dunia atas yang selalu membuang sampah ke dunia bawah. Tapi tanpa mereka sadari kalau Rudo juga membenci dunia atas. Ia tak menyangka kalau dunia atas dan bawah tidak ada bedanya. Sama-sama membuatnya merasa menderita, di mana kemarahan Rudo membangkitkan kekuatan misteriusnya. Ternyata maksud dari benda yang memiliki jiwa, di mana orang yang memiliki kekuatan dapat meminjam kekuatannya padanya. Orang-orang yang memiliki kekuatan itu disebut sebagai giver. Seorang giver biasanya hanya dapat meminjam kekuatan dari satu benda, tapi siapa sangka Rudo dapat meminjam kekuatan lebih dari satu benda. Hal itu pun membuat Enji terkejut dan takjub dengan kekuatan Rudo. Saat semua musuh dikalahkan dan hanya menyisakan satu saja, Enji datang menghentikan Rudo. Setelah menggunakan kekuatan itu, Rudo tidak mengingat apapun tentang itu. Enji yang melakukan itu untuk memastikan kalau dugaannya ternyata benar. Jadi dia berniat memberitahukan semua tentang dunia ini dan cara menggunakan kekuatan itu. Tapi dengan syarat, Rudo harus bergabung sebagai pembersih. Keesokan harinya, Enji membawa Rudo pada dokter yang ada di sana. Dia juga bilang pada rekannya kalau dirinya bertemu dengan bocah yang memiliki bakat alami. Sontak rekannya itu pun terkejut.
Enji berniat memperkenalkannya nanti, yang padahal Rudo belum sepakat untuk bergabung dengan mereka. Walau begitu, Rudo tetap berterima kasih karena telah diselamatkan. Setelahnya, mereka pergi makan, di mana Rudo mengira kalau dunia bawah hanyalah terisi sampah. Ternyata terdapat sebuah kota yang sangat layak dibandingkan distrik Kumo. Enji menjelaskan tentang Gekai. Gekai ini kota yang mereka tepati saat ini, di mana Gekai bukan hanya tumpukan sampah, tapi emosi juga menumpuk yang mereka sebut sebagai shinen. Kadang shinen berubah menjadi energi yang bisa menimbulkan berbagai energi. Hingga lahirnya monster adalah salah satunya. Walau monster itu mendiami tempat sampah, tapi terkadang mereka juga masuk ke kota. Mengalahkan mereka tidak cukup hanya menggunakan senjata biasa, karena inti mereka terbuat dari shinen. Tapi sarung tangan Rudo dapat mengalahkan mereka. Dijelaskan jika seseorang merawat benda dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun, shinen akan memenuhi benda itu. Dan benda seperti itu disebut jinki, di mana shinen dari inti monster sampah dapat dikalahkan oleh shinen dari jinki. Tapi tidak semua orang dapat mengeluarkan kekuatan dari jinki. Enji dan Rudo termasuk orang yang bisa melakukannya atau disebut giver. Sementara Enji yang bergabung di geng Sojiya, mereka adalah geng pembasmi monster sampah yang membutuhkan banyak giver. Makanya Enji merekrut Rudo. Kemudian Enji pergi karena dipanggil oleh seseorang yang akan melatih Rudo nantinya. Dia juga memberi Rudo sejumlah uang hasil dari menjual pakaiannya. Tapi uang itu malah dicuri oleh seekor kucing. Rudo yang terus mengajar kucing sampai merampas tongkat seseorang demi bisa menangkap kucing itu. Tentu yang punya tongkat meminta balik tongkatnya. Bahkan dia juga menyerangnya. Ternyata pria itu merupakan geng Sojiya yang sama seperti Enji. Pria bernama Zanka Nijiku juga tahu siapa Rudo dari Enji, di mana Zanka adalah guru yang akan melatih Rudo. Tapi dia tetap marah karena Rudo mengambil barang berharganya. Jadi Rudo meminta maaf, di mana Zanka langsung berubah menjadi sangat baik, yang membuat Rudo terkejut, yang mana Zanka terlihat sangat berbeda dari yang tadi. Dengan itu Rudo menyadari kalau senyuman bisa merubah suasana menjadi cair, persis yang dikatakan oleh Rekto. Tapi Rudo tidak yakin kalau dirinya bisa senyum. Namun dia berusaha mencobanya, tapi... Hal itu malah membuat Zanka marah dan menganggap kalau Rudo hanya ingin membantu mereka sampai dapat apa yang dia incar, dan menganggap kalau tujuannya itu juga lelucon. Mendengar itu mengingatkan Rekto yang terbunuh, di mana hal itu Rudo sangat serius dengan tujuannya. Sepertinya mereka tidak bisa akrab, di mana mereka berniat bertarung, tapi saat melihat Rudo menggunakan barang sekitar menjadi senjata, dia terkejut karena ternyata Rudo dengan kemampuannya dapat mengubah benda apapun yang disentuhnya menjadi jinki. Dengan ini Zanka mengerti dengan perkataan Enji yang menyebut Rudo berbakat. Walau berbakat, Rudo tidak memiliki pengalaman bertarung, jadi dia dengan mudah ditumbangkan oleh Zanka. Namun Zanka terkejut ketika melihat noda yang ada padanya, di mana ternyata Rudo menggunakan sedot WC yang masih ada ampasnya sebagai senjata. Merasa senjata itu membuat Zanka takut, jadi Rudo terus mengerjainya hingga sampai pada momen ini. Hingga tak lama Enji datang dan melihat pemandangan yang tidak biasa baginya, di mana Enji sangat ngakak. Bahkan Rudo juga baru sadar kalau dia bertarung menggunakan Enji yang ngakak karena di Gekai, Zanka dikenal sebagai anak kaya manja, namun dipermalukan dengan berak. Bahkan Enji mengakui kalau Zanka adalah giver paling handal dalam urusan jinki. Di dalam mobil juga terdapat satu wanita yang juga Sojiya. Dia bernama Jio. Kini mereka menuju ke markas Sojiya dengan Rudo yang masih bengong karena untuk pertama kalinya rambutnya dimainkan oleh seorang wanita. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Gachiakuta sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Den Alur, pamit undur diri, and bye-bye.